Kami bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami di dunia ini, meskipun kami tahu tidak semua orang tua kami adalah orang tua yang mengasihi kami dan membesarkan kami dengan penuh tanggung jawab. Ada orang-orang tua yang membuat kami menjadi luka. Tapi apapun kondisi keluarga kami, entahkah kami dibesarkan di keluarga yang mengasihi kami ataukah yang tidak, tapi kami bersyukur kami mempunyai Allah, mempunyai Bapa yang mengasihi kami lebih daripada semua orang yang mengasihi kami. Bahkan karena kasih-Mu, Engkau sendiri memberikan nyawa-Mu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Engkau melihat kami berharga, dan kasih-Mu itu Tuhan lebih daripada cukup bagi kami. Kami sungguh bersyukur dimiliki oleh Tuhan. Kami memiliki Engkau sebagai Allah dan Bapa kami. Dan biarkan kami hari ini ketika merenungkan firman Tuhan, sebagai anak-anak yang mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan berbicara dan menolong kami semua. Sehingga firman yang akan kami dengar ini menjadi kekuatan bagi kami. Apapun kondisi kami, entahkah kami sudah berkeluarga ataukah belum, biar firman Tuhan ini menolong kami, menopang kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang hadir di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada seekor anjing namanya Hachiko, kalau kalian pernah tahu, dan ini ada begitu banyak diceritakan di mana-mana sebenarnya di media sosial. Ini anjing yang terkenal di Jepang sampai dibuat patungnya. Jadi dia itu anjing seorang profesor dari universitas. Jadi dia tiap sore, tiap pagi nganter tuannya ke stasiun, tuannya naik kereta ke universitas untuk ngajar. Sorenya dia sudah tahu jemput ke situ. Tiap pagi sore seperti itu, bertahun-tahun. Hubungannya begitu baik, sampai satu ketika dia datang sore, tuannya tidak pernah kembali. Jadi memang profesor ini, dan ini tahun 1920 sekian, udah lama sekali. Ya, zaman dimana mungkin orang nggak terlalu tahu bagaimana komunikasi dengan anjing atau apa ya, sehingga anjing ini nggak tahu kalau memang tuannya itu meninggal karena stroke di universitas itu dan tidak pernah kembali. Anjing itu tidak pernah pulang, dia terus di situ sampai 10 tahun, sampai dia meninggal. Sehingga akhirnya sama orang-orang dibuat patungnya di stasiun itu untuk mengingat betapa kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Dan kalau saudara pernah mengamati di media sosial, sebenarnya ada cukup banyak kisah-kisah yang serupa, bukan? Ya, anjing yang begitu setia dengan tuannya, dengan majikannya dan sebagainya, dan kadang ada orang yang nambah-nambahin nyinyiran di bawahnya begitu ya. Maksudnya anjing aja kayak begini begitu ya, ngerti lah maksudnya kelanjutannya apa begitu. Karena memang kesetiaan itu sesuatu yang menurut orang-orang atau menurut kesaksian kita atau pengalaman hidup kita itu mungkin sesuatu yang langka. Tapi kita tahu sebenarnya kesetiaan itu bukan langka dalam Alkitab. Kesetiaan itu adalah karakter Allah sendiri. Allah itu sendiri adalah setia, dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan, dan kesetiaan ini adalah karakter yang memang dituntut Allah dalam diri anak-anaknya. Jadi seharusnya ini memang karakter yang ada dalam diri setiap orang percaya. Jadi bukan sesuatu yang itu sulit kita temui di zaman sekarang ini, karena karakter itu ada dalam diri Allah sendiri. Coba kita buka Matius 25. Saya ingin kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14. Ini perumpamaan tentang talenta ya, tapi saya tidak perlu kita baca semua keseluruhan bagian ayat ini, hanya beberapa ayat saja. Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Saya mau kita berfokus pada ayat 21 ya, komentar Tuhan kepada si hamba. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara pasti tahu soal talenta ya. Kita sering bicara soal talenta rohani dan sebagainya. Sebenarnya talenta rohani atau kemampuan rohani itu memang diambil dari ayat ini. Makanya ada istilah talenta, ya kan? Talentamu apa? Talentaku menyanyi, talentaku bermain musik, talentaku memberitakan Injil dan sebagainya. Nah, jadi talenta itu memang diambil dari ayat ini, tapi ayat ini sendiri tidak berbicara soal talenta sebenarnya, ya. Jadi ayat ini berbicara soal, kalau kita lihat ayat 14, seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, ya. Jadi tuan ini yang kaya raya ini mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi talenta itu sendiri adalah satuan uang, bukan bicara soal karunia rohani. Meskipun karunia rohani diambil dari ayat ini, tapi ayat ini tidak berbicara soal karunia rohani dalam pelayanan, meskipun itu termasuk. Jadi Tuhan ini mempercayakan hartanya. Jadi ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Meskipun ada yang dikasih 1 ya, meskipun ada yang bilang, aduh 1 ya dikit banget. Itu karena kita lihat angka 1-nya. Tapi talenta itu sendiri, 1 talenta itu nilainya adalah sama dengan upah seorang pekerja selama 20 tahun. Jadi ada yang dikasih upah pekerja selama 20 tahun, itu jumlah yang besar banget. Ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Jadi maksudnya adalah, meskipun kelihatannya cuma 1, jadi 1 talenta ini nilainya sekitar 34 kg emas. Jadi itu kalau nilainya zaman itu sama dengan 20 tahun upah seorang pekerja. Jumlah yang sangat besar untuk dikelola, jumlah kekayaan yang juga cukup besar untuk seseorang bisa hidup. Nah, Tuhan ini mempercayakan hartanya kepada masing-masing. Kemudian dikatakan begini, lama setelah dia pergi ya, lama sesudah itu begitu ya, pulanglah tuan ini, kemudian dia mengadakan perhitungan ya. Jadi menurut ceritanya kalian sudah tahu, 2 orang itu mereka mengembangkan talenta itu atau harta itu, yang satu lagi tidak dikembangkan ya. Tapi saya tidak mau berfokus kepada yang satu, tapi saya mau berfokus kepada komentar si tuan ini ya, yang paling penting yang saya mau kita untuk belajar bersama-sama. Jadi ketika si hamba ini menunjukkan bahwa dia sudah berhasil mengembangkan apa yang tuannya miliki, begitu ya, 2 orang ini, kemudian kan tuannya bilang seperti ini ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, ya. Kemudian aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau tuannya ini kasih komentar, dia nggak bilang seperti ini. Dia tidak berfokus kepada untung yang dihasilkan oleh si hamba. Dia nggak bilang begini, wah baik sekali untung yang kamu hasilkan, baik sekali hasil dari laba yang kamu hasilkan dengan mengembangkan harta yang kupercayakan. Dia tidak berfokus kepada 5 talenta yang dihasilkan, atau 2 talenta yang dihasilkan, atau keuntungan berlipat ganda yang dihasilkan dari si hamba. Tapi yang dia komentari apa? Perbuatanmu. Satu, yang dikomentari itu perbuatannya, bukan hasilnya. Perbuatan yang apa nih? Perbuatan yang baik dan setia. Jadi si tuan ini meskipun memang dikatakan, meskipun memang si hamba melaporkan, aku udah dapat laba 5 loh, kamu kasih aku 5, aku dapat laba 5. Yang satu juga, kamu kasih aku 2, aku dapat laba 2. Memang dilaporkan labanya, tapi si tuan tidak berfokus pada labanya. Dia nggak berfokus pada hasilnya. Baginya itu nggak penting. Dia sudah kaya raya, dia sudah berkelimpahan, tapi yang dia puji adalah bukan hasilnya, tapi perbuatanmu. Perbuatan yang apa? Yang sudah setia dalam mengembangkan apa yang kupercayakan. Kamu sudah menjadi hamba yang bisa dipercaya, hamba yang mentaati apa kata tuannya untuk dipercaya dalam mengembangkan harta milik tuannya. Kata setia, ini yang kita mau fokus ya. Tadi juga ada lagu-lagu kata setia. Ini yang saya mau belajar untuk kita melihat pada karakter ini. Karakter yang menurut banyak orang itu adalah karakter yang langka, yang jarang didapati. Tapi ini sebenarnya karakter yang seharusnya ada dalam setiap orang percaya. Karena ini adalah karakter Tuhan sendiri, dan ini adalah bagian dari buah roh
yang Tuhan mau dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus pun sudah mencurahkan itu dalam kehidupan kita. Seperti Bapa setia, Tuhan mau kita pun menjadi hamba-hamba yang setia. Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Harta Tuhan ada banyak. Jadi ini bukan hanya bicara soal pelayanan, pelayanan salah satunya. Tuhan mempercayakan hartanya yang berharga kepada kita. Begitu banyak. Uangnya Tuhan percayakan kepada kita, waktunya dipercayakan kepada kita, talenta-talentanya Tuhan percayakan kepada kita, orang-orang yang Tuhan kasih Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Ada begitu banyak, bahkan termasuk anak-anak kita. Nah, bicara soal Mother's Day, ini salah satu yang saya mau singgung. Anak itu pun adalah harta Tuhan, ya kan? Di Amsal dikatakan itu adalah harta Tuhan. Tuhan mempercayakan hartanya, anaknya untuk kita pegang, dipercayakan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita besarkan, untuk kita didik, untuk kita bantu dia menjadi besar untuk mengenal Tuhan. Dan yang Tuhan katakan adalah ini, Tuhan mau untuk kita menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia ini hamba yang berkaitan dengan tanggung jawab, yang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Ini ceritanya pendek, tapi sebenarnya kalau kita benar-benar bisa membayangkan kondisi ini, dan ini memang perumpamaan, hanya cerita, dan Yesus cerita begitu pendek, hanya beberapa ayat. Tapi kalau kita bisa membayangkan sebenarnya kalau peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi, itu bukan segampang yang diceritakan, ya kan? Ini kan gampang aja, misalnya kayak ayat 19, lama setelah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba lalu mengadakan perhitungan. Loh, lama setelah itu, jangka waktu lama setelah ditinggalkan, apa yang terjadi dengan hamba itu memang nggak diceritakan. Tapi kita bisa membayangkan nggak apa yang terjadi kira-kira? Si hamba membawa 5 talenta, membawa 2 talenta. Bagaimana dia mengelola uang itu sampai bisa berlaba sama? Itu gampang nggak? Butuh waktu 1 minggu? Butuh waktu 2 hari? Dia bawa ke tempat judi langsung bisa berlaba 2 kali lipat? Dia jual bisnis, beli-beli langsung kemudian bisa untung 2 kali lipat? 5 talenta itu berapa tadi saya bilang? 1 talenta aja itu 20 tahun gaji seorang pekerja. 5 talenta ya berarti 100 tahun gaji pekerja. Jadi itu uang yang besar sekali. Sampai dia bisa berlaba 2 kali lipat, itu memang butuh waktu yang lama. Dan perjuangan seseorang untuk bisa mendapatkan untung dalam bisnis itu kan kita tahu semua. Ada jatuh bangun ya kan? Memang nggak diceritakan di sini. Tapi dikatakan dia tetap setia. Dia tetap bertanggung jawab. Dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia tetap berjuang untuk keuntungan tuannya. Ini yang luar biasa. Jadi yang ada di pikirannya ini adalah keuntungan tuannya. Aku mau berjuang sampai akhir. Aku mau setia, meskipun aku harus babak belur, mungkin dia mengalami kerugian, mungkin ada kalanya dia nggak dibayar orang misalnya. Ada kalanya dia harus jatuh, ada kalanya dia harus merangkak, ada kalanya dia nggak tidur misalnya. Perjuangan dia dalam mengembangkan talenta ini tidak mudah, memang nggak diceritakan, tapi kita bisa bayangkan. Tapi kesetiaannya untuk memperjuangkan keuntungan tuannya, ini loh yang dipuji oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia, engkau sudah setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu. Dan yang luar biasa, yang paling penting adalah dia dalam menjalankan bisnisnya, dalam menjalankan kepercayaan harta itu, dia berfokus pada keuntungan tuannya, bukan pada keuntungannya. Beda ya, saya singgung sedikit. Beda dengan satu hamba yang satu itu yang menguburkan uang itu, dia berfokus pada keuntungan dirinya sendiri. Tapi 2 hamba ini berfokus pada keuntungan tuannya. Bagaimana dia berjuang mengembangkan itu supaya tuannya mendapat keuntungan berkali lipat. Jadi bukan untuk kepentingan atau kenyamanan dirinya. Ngapain, tuanku kan begitu kaya raya, aku untung 1 talenta lah, enggak apa-apa lah. Yang penting kerja santai. Ini kan sudah 5 itu 100 tahun gaji seseorang. Dan tuanku tuh ada begitu banyak. Ini hanya sebagian kecil dari hartanya yang dipercayakan kepadaku. Ngapain aku setengah mati kerja untuk tuan? Ya pokoknya kerja ala kadarnya, dapat untung 1-2 talenta udah cukup, udah bagus lah. Mungkin kalau saya seperti itu. Jadi saya juga santai, tidak perlu setengah mati kerja keras. Tapi dia enggak. Dia setia, dia berjuang, dia bertanggung jawab, dia mentaati apa yang dipercayakan, dan dia menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya. Makanya ini yang Tuhan puji. Perbuatanmu yang setia, yang bertekun dalam kesulitan,
yang terus berjuang dalam kesulitan, yang tidak menyerah dalam kesulitan, yang terus berfokus untuk kepentingan tuannya, untuk keuntungan tuannya. Kesetiaan seperti ini loh yang terus-menerus diuji oleh waktu, dan akhirnya nyata ketika tuannya kembali, dia benar-benar mendapatkan hamba ini setia. Saudara, kita membesarkan anak itu tidak mudah ya. Dalam perjuangan jatuh bangun membesarkan anak, kita bukan ibu-ibu yang sempurna. Dan memang kita jangan menjadi sempurna. Jangan menjadi sempurna. Justru seringkali yang membuat kita kecewa dan frustrasi adalah karena kita berharap kita sempurna, tapi ternyata kita mendapati kok aku ternyata nggak sempurna ya. Ternyata kok banyak kegagalan ya. Satu yang membuat kita frustrasi, kita sendiri merasa bahwa banyak kegagalan dalam diri kita. Kedua, kita melihat ketika menengok ke anak kita, kok ada banyak kegagalan dalam diri anak kita. Akhirnya kegagalan-kegagalan ini membuat kita frustrasi. Kenapa? Karena di pikiran kita adalah sempurna, kesempurnaan. Tapi kalau kita sempurna, tidak akan ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Justru ketidaksempurnaan itulah yang memberikan ruang untuk kuasa Allah datang dan bekerja di dalamnya dan menyatakan kuasanya. Allah mau adalah hari ini berbicara kepada kita, jadilah seorang ibu yang setia. Setia untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Setia dalam membesarkan anak yang Tuhan percayakan sebagai hartanya. Setia untuk membawa anak ini mengenal Tuhan. Setia untuk membawa harta ini bagi keuntungan Tuhannya. Apa maksudnya keuntungan Tuhan? Kalau kita sekarang itu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali ibu itu tanpa kita sadari, kita membesarkan anak, kita sering berfokus mungkin pada diri sendiri, bukan? Untuk kenyamanan diri, bahkan mungkin untuk cita-cita diri, untuk membawa nama keluarga. Dulu ibumu nggak bisa jadi guru, sekarang kamu jadi guru leh, misalnya begitu. Dulu ibumu nggak berhasil, sekarang kamu harus berhasil. Ibu nggak bisa membawa nama keluarga, ibu kita makanya dihina oleh keluarga besar. Sekarang kamu yang harus bangkit membawa nama keluarga. Kamu masa depan keluarga ini. Jadi anak itu hidup untuk tujuan ibunya atau tujuan orang tuanya. Dan tanpa kita sadari mungkin kita membesarkan anak dan membawa anak itu untuk kepentingan yang kita inginkan. Atau mungkin kita untuk kepentingan si anak. Apa yang terbaik untuk anak itu? Kamu jadi bisnismen itu yang paling enak. Kamu bisa kaya, semuanya ada, tidak susah. Jadi kita berpikir untuk kepentingan anak, untuk kebahagiaan anak. Anak itu yang jadi sumber yang menjadi kita pikirkan. Anak itu kelak menjadi apa, yang penting kamu bahagia. Bahkan kita mungkin membesarkan anak untuk kebahagiaan dia. Yang penting kamu bahagia, kamu minta apa ibu kasih. Kamu mau apa ibu turuti, yang penting kamu bahagia. Jadi yang menjadi fokus kita adalah kebahagiaan anak. Tapi kita lupa bahwa anak itu bukan milik kita. Itu hartanya Tuhan. Dan Tuhan percayakan untuk kita membawa anak itu berfokus pada kemuliaan Tuhan. Bukan pada kebahagiaan si anak, apalagi kebahagiaan si ibu. Tapi untuk kepentingan sang Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bukan melihat hasil. Tadi saya katakan ya, Tuhan memuji hamba ini, baik sekali perbuatanmu, bukan baik sekali hasilmu. Itu coba kita ingat baik-baik. Pada akhirnya ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak akan menanyakan hasil apa yang sudah kamu tabur untuk anak yang aku percayakan kepadamu. Apa hasilnya? Anak itu sudah menjadi apa? Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban itu kepada kita. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kita dengan setia, kita menjadi hamba yang bisa dipercaya. Kita bertanggung jawab untuk membawa anak ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan hasilnya Allah sendiri yang bekerja. Tuhan punya rencana. Ketika Tuhan menghendaki mereka ada di dalam dunia ini, setiap anak itu ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah mengatur kehidupan mereka masing-masing satu persatu. Kita hanya dengan setia selama proses kita membesarkan mereka, kita membawa anak ini dengan berfokus pada kemuliaan Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki dalam masing-masing pribadi. Tuhan hanya mau kita setia. Setia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Berfokus untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarkan hasilnya Allah sendiri yang menumbuhkan dalam kehidupan masing-masing anak ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami bukan orang yang sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan kami kuat kuasa Tuhan nyata. Dalam ketidaksempurnaan kami terlihat jikalau kami dapat membawa anak-anak kami sesuai dengan tujuan Tuhan, itu hanya karena anugerah dan kekuatan Tuhan. Di balik segala kegagalan kami, justru ini membuat kami untuk bersandar dan hanya berpegang kepada Tuhan karena menyadari bahwa kami sungguh tidak memiliki kekuatan apa-apa.
tidak memiliki hikmat apa-apa untuk membesarkan anak-anak kami, dan membuat kami hanya bergantung kepada kuat kuasa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni jikalau selama ini kami bukan menjadi seorang ibu yang setia, bukan menjadi seorang hamba yang setia, bukan menjadi hamba yang mentaati Tuhan dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan, terhadap harta milik-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini kami hanya berfokus pada kepentingan kami, pada kenyamanan kami, pada kebahagiaan kami, atau bahkan pada kebahagiaan anak-anak kami, tanpa memikirkan sedikit pun kemuliaan Tuhan di balik semua ini. Ampuni Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami untuk menjadi seorang hamba yang setia. Setia dalam membesarkan anak-anak kami. Kami tahu perjalanan ke depan masih begitu panjang. Tuhan yang tahu segala kelemahan, keterbatasan, segala air mata, segala pergumulan dalam membesarkan mereka. Tapi kami mau berpegang pada kasih karunia Tuhan, pada anugerah Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu sendiri. Kami percaya Tuhan sendiri yang sudah memiliki rencana dalam setiap pribadi kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Tolong kami, hanya dalam prosesnya kami tetap setia kepada Tuhan. Membawa anak ini dalam doa. Berjuang bagaimana membawa anak-anak kami mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Hidup sebagaimana Tuhan menciptakan mereka. Membawa mereka memiliki relasi yang pribadi dengan Tuhan. Berjuang supaya hidup mereka pun memuliakan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, bantu kami, sehingga pada saatnya nanti Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia, dan pujian yang Tuhan berikan sebagaimana yang kami baca dalam Injil yang kami baca tadi, itu pun boleh menjadi pujian yang Tuhan berikan kepada kami nantinya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami menjalani peran kami sebagai seorang ibu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.